Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang pantas kita sembah, hanyalah Allah, Sang penguasa jagat raya ini, pemilik dunia dan akhirat, yang mencukupi kita dengan rezekinya, yang mengangkat semua beban-beban kehidupan di pundak-pundak kita, dan yang memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Maka hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah dengan membenargunakan nikmat Allah. Jangan kufur, karena kekufuran dekat dengan azabnya Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan Rasulullah kita bisa menikmati adinul Islam, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Itu semua merupakan perjuangan Rasulullah dalam menegakkan lillahi kalimatillah. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya dalam kehidupan ini kita menanamkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena ketakwaan inilah membuktikan kita sebagai hamba yang betul-betul taat kepada Allah. Apa itu takwa? Para ulama mengatakan takwa itu adalah imtithalul ma'mur wa jitanibuhu nahiyah. Mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Dan ketaatan ini mutlak kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sampai Allah mewanti-wanti kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita tidak betul-betul takwa. Kita turunkan ayatnya surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kamu kepada Allah haqqa tuqati, dengan ketaatan yang benar-benar taat. Inilah. Karena apa? Ketaatan ini dekat dengan kecintaan Allah. Ketaatan ini dekat dengan Allah, muliakan kita. Orang-orang yang taat kepada Allah pasti dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan di antara kalian, kata Allah, indallahi atqakum, adalah orang-orang yang benar-benar takwa di sisi Allah. Maka orang-orang yang nilai ketakwaannya sangat berkualitas, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Ketakwaan identik dengan keberkahan dalam kehidupan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal 'ardh. Ini
jikalau dalam sebuah negeri orang-orangnya amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, aku kan buka pintu keberkahan. Jadi orang-orang yang iman dan takwa dalam kehidupannya, keberkahannya itu dibuka oleh Allah. Dari mana saja? Minas sama wal ardh, dari langit dan bumi dibuka. Artinya apa? Dalam kehidupannya pasti dijamin Allah tidak akan mengalami kekurangan, kesusahan, kesedihan, pasti dijamin hidupnya baik. Dan nilai ketakwaan ini menurut Ali bin Abi Thalib itu akan terbentuk dari 4 pilar, dari 4 dasar dalam kehidupan. Yang pertama apa? Kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, ketakutan kepada zat yang agung. Artinya kita itu meyakini bahwa kita itu senantiasa di bawah naungan zat yang maha segalanya, maha melihat, maha mengawasi, maha melindungi, maha memberikan rezeki. Kalau kita sudah merasa diri kita memiliki dekengan yang kuat, otomatis kita itu merasa aman, nyaman, pasrah atas semua perintahnya. Karena apa? Yang backing kita adalah zat yang maha segalanya. Sehingga memunculkan apa? Patuh, taat, tidak akan nyeleweng apa yang diperintahkan. Memurnikan tauhid, memurnikan keimanan, percaya adanya Allah, tidak percaya kepada yang lain selain Allah. Al-khawfu minal jannah. Dari ketaatan inilah akhirnya memunculkan pondasi yang kedua apa? Wa ammalu dit-tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi hidupnya akan sesuai dengan perintahnya Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dicontohkan Nabi Allah Muhammad kita kerjakan. Dan kita yakini apapun yang kita kerjakan sesuai dengan aturan pasti membawa kita kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tidak menyesatkan, jalan-jalan yang senantiasa membawa kita kepada ketenangan hidup, keberkahan hidup. Itu jalan yang diperintahkan Allah. Kalau kita mengambil jalan selain yang diperintahkan Allah, kita akan betul senang, tapi sesaat kemudian kita akan kembali kepada kesusahan. Inilah wa amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian pondasi yang ketiga di dalam takwa itu ada apa? Kata Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu minal khawf, menanamkan rasa qanaah, ridho, ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Baik sedikit kita bersabar, ketika banyak kita banyak bersyukur. Dan hendaklah kebanyakan rezeki itu menjadi keberkahan, manfaat dalam kehidupan kita. Inilah orang yang qanaah, senantiasa hatinya tenang, hatinya senantiasa lapang, tidak pernah menyalahkan
Allah ketika diberi kesusahan atau kejelekan, tetap senantiasa memuji Allah, tetap senantiasa dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu juga apa yang kita miliki itu miliknya Allah. Ketika Allah ambil, kita ikhlas dan ridho. Kenapa? Kita bukan pemilik, kita hanya dititipi oleh Allah. Inilah. Kemudian pondasi yang keempat di dalam takwa ini adalah wal isti'dadu liyaumir rahim. Menjadikan kita orang yang cerdas, mempersiapkan amalan-amalan kita yang kita bawa nanti untuk menghadap Allah. Inilah 4 pondasi yang ditanamkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang nilai ketakwaan. Kalau orang sudah ada 4 dasar dalam kehidupan, takut kepada Allah, mentaati semua syariat Allah, dalam kehidupan menanamkan rasa qanaah, ikhlas, ridho dengan semua pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak, baik senang maupun duka, semua dilakoni dengan ikhlas, sabar, dan banyak berdoa kepada Allah, dan memiliki pemikiran ayo saake-ake golek amalan-amalan sangu kanggo seboh nang Gusti Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar ittaqullah haqqa tuqati, orang-orang yang benar-benar takwa. Maka di akhir ayat Allah mengatakan wala tamutunna, jangan sekali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan sudah pasrah, ridho, menerima semua aturan-aturan aku. Inilah. Maka nilai daripada orang yang bertakwa itu, yang dibentuk dengan keimanan yang kuat, kehidupannya sesuai dengan aturannya Allah, hatinya senantiasa ikhlas ridho dengan takdir Allah, dalam kehidupan sehari-hari ditata lakune, ditata uripe, kabeh bakal balik nang Gusti Allah. Maka harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan agar nanti Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Ini nilai orang-orang bertakwa, sehingga apa? Dalam kehidupannya, dalam surah Al-Baqarah ayat 112 Allah mengatakan man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang ikhlas ridho dengan keislaman, dengan agamanya, kemudian wawah muhsinun, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diberitakan Allah, falahu ajru inda rabbih, maka Allah memberikan pahala dari sisi Allah. Pahala ini berupa apa? Bisa kebahagiaan nanti di akhirat, bisa berupa Allah tata kehidupannya di dunia itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh, ditata kehidupannya dari keberkahan di langit dan di bumi. Kemudian karena suasana hatinya dekat dengan Allah, Allah tanamkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam hatinya tidak ada ketakutan, di dalam hatinya tidak ada kesedihan. Kalau orang hidup di dunia ini tidak ada takut, tidak ada sedih, artinya apa? Pasti hidupnya itu tenang, bahagia,
tidak memikirkan apapun, dia hanya berikhtiar mencari kehidupan dunia sebagai bekal apa? Kita hidup dunia ya butuh mangan. Awak dhewe urip nang donya yo butuh sandang, butuh pangan, butuh sangune anak gawe sekolah, ya kita kerjakan sebagai kewajiban kita sebagai makhlukannya Allah. Tapi di balik itu kita tidak melupakan bahwa kita semua akan dikembalikan Allah, dikembalikan bertanggung jawab atas nikmat-nikmat Allah, sehingga ketika kita kembali Allah ridho dengan panggilan kita apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang baik, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kamu karena aku ridho, karena kebaikanmu, ketaatanmu, keikhlasanmu atas semua perintahku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku yang terbaik. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku karena kebaikan dan ketakwaan kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim.